Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menceritakan tentang diri saya. Nama saya Nirwan, nomor induk dosen nasional 0913068405, dosen tetap Prodi Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Adapun kualifikasi pendidikan saya lulusan sarjana keperawatan di Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Kemudian melanjutkan studi program profesi nurse di kampus yang sama. Setelah lulus, saya diberikan kepercayaan untuk menjadi tenaga pengajar di Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Selanjutnya, pada tahun 2015, saya melanjutkan studi Magister Kesehatan di Universitas Indonesia Timur, Makassar. Sampai pada saat ini, saya menjadi dosen tetap Prodi Keperawatan selama kurang lebih 11 tahun. Saat ini saya dipercayakan mengampu mata kuliah, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan paliatif dan menjelang ajal, konsep dasar keperawatan, keperawatan dasar 2, kegawat daruratan sistem 1, kegawat daruratan sistem 2, keperawatan anak, dan falsafah keperawatan. Di antara beberapa mata kuliah yang saya ajarkan ini adalah mata kuliah keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Keperawatan paliatif merupakan perawatan medis khususnya untuk orang dengan penyakit fatal yang tidak memiliki obat yang jelas atau bahkan sudah divonis mengidap penyakit yang mematikan. Tujuan perawatan ini terletak pada bagaimana perawat meringankan kondisi pasien, bukan sebagai bentuk pengobatan untuk penyembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah Baik, Pak. Ya, jadi sebelum saya share mata kuliah ini, lebih bagusnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tunjuk untuk Teresia untuk berdoa dulu. Ya, silakan Teresia. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, akan saya share materinya. Burik ke dalam, Bah. Ya, jadi ingat kota tingkat tolong di data temannya yang hadir, laporkan ke saya nanti yang tidak hadir. Oke, jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah konsep dasar keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Itu dosennya saya sendiri atas nama Nirwan, program studi ilmu keperawatan nurse Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Bapak. Ya, jadi mata kuliah ini adalah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Itu SKS-nya 2 SKS, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, itu mahasiswa memahami konsep dasar keperawatan paliatif, etika dan kebijakan tentang perawatan paliatif, pasien dan keluarga yang mendapat perawatan paliatif, patofisiologi penyakit terminal, dan menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien terminal. Jadi ini materi kita. Ini sub CPMK-nya, sub capaian mata kuliah, itu menjelaskan konsep perawatan paliatif, menjelaskan etik dalam dan kebijakan tentang perawatan paliatif, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapat perawatan paliatif, menjelaskan patofisiologi penyakit terminal, melakukan pengkajian biopsikososial, spiritual, dan kultural. Yang terakhir, menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien
terminal. Jadi ini sub pokok bahasan kita nanti yang kita akan capai di mata kuliah keperawatan paliatif ini. Jadi ini yang perlu kita capai nanti. Jadi yang saya jelaskan ini hari adalah konsep keperawatan paliatif. Ya, adapun deskripsi singkat mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar keperawatan paliatif, etika, kebijakan, teknik menyampaikan berita buruk, komunikator, kebutuhan psikologis manusia, pasien paliatif, manajemen nyeri, berbagai macam terapi komplementar, tujuan agama dan budaya tentang penyakit kronik. Nah, ini deskripsi singkat mata kuliah kita. Ya, tunggu dulu. Nah, terus metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran yang kita gunakan adalah metode kuliah, itu metode kuliah interaktif. Yaitu yang kita lakukan sekarang adalah metode Zoom atau aplikasi Zoom. Yang kedua metode diskusi, metode praktek. Indikator penilaian saya itu partisipasi kelas, presentase, tugas, ujian tengah semester, UAS, ujian akhir semester. Jadi ini indikator penilaian yang saya lakukan nanti kita di ruangan ini, ruangan mata kuliah ini, inilah indikator penilaian saya. Ya, jadi sekarang ini boleh kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Yang pertama adalah gambar terminal. Ini gambar terminal, gambar menjelang ajal, gambar kematian. Jadi artinya yang di atas ini, atau ada yang bisa jelaskan ini yang di atas? Ada yang bisa jelaskan? Bisa maknai yang materi yang di atas? Oke, saya akan jelaskan. Ini terminal itu adalah ada orang yang mendorong pasien, berarti pasien yang gawat. Ini adalah pasien yang gawat yang mengarah ke menjelang ajal. Setelah dia menjelang ajal, dia mengarah ke kematian. Jadi ini kalau dia pasien terminal, arahnya menjelang ke ajal. Sudah itu mengarah ke kematian. Jadi ini gambarnya. Itu sudah jelas gambarnya. Terus pengertian. Adapun pengertian terminal adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami penyakit atau sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, atau mengarah ke menjelang ajal atau yang disebut biasanya kita sebut adalah pasien sakaratul maut. Ini. Penyakit. Adapun penyakit. Ini ada penyakit. Ada beberapa penyakit. Yang bisa mengarah ke terminal atau mengancam hidup, ada beberapa penyakit. Yang pertama adalah penyakit kronis. Di mana penyakit kronis itu adalah penyakit AIDS contohnya. Terus yang kedua, kondisi keganasan. Kondisi keganasan seperti CA, kanker. Seperti kanker, apakah kanker serviks atau kanker CA mamai. Itu yang tergantung dari keganasan penyakit. Terus kelainan saraf seperti stroke. Jadi kelainan saraf seperti stroke. Yang keempat, keracunan seperti keracunan obat, makanan, dan zat kimia. Yang terakhir, kecelakaan. Kecelakaan trauma seperti trauma kapitis, trauma organ vital, misalnya trauma paru-paru atau jantung, ginjal, dan lain-lain. Dan ini tidak semuanya penyakit ini yang mengancam kehidup. Tidak semua mengarah ke terminal, tidak. Tergantung dari kondisi penyakitnya, tergantung dari keparahannya. Itu. Ini proses kematian. Adalah proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya. Ini adalah proses kematian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sakit yang
parah atau oleh kondisi lain yang berujung pada kematian individu. Jadi tergantung dari kondisinya, tergantung dari tingkat keparahannya. Nah, itu biasa disebut dengan penyakit terminal. Nah, inilah proses dalam kematian. Nah, biasanya respon terminal yang ditunjukkan setiap individu berbeda-beda. Jadi ingat, responnya orang itu, pasien terminal itu, responnya berbeda-beda. Nah, responnya berbeda-beda, ya pasien yang satu dengan pasien yang lain. Respon yang mana dimaksud dengan responnya? Biasakan pasien menjelang ajal itu ada yang berteriak, ada yang tenang. Pernah mungkin kalian lihat di salah satu keluarga atau pernah lihat di rumah sakit, ada pasien yang menjelang ajal berteriak. Entah berteriak sembarang apa dia bilang, udah lama meninggal. Ada juga tidak disangka-sangka langsung meninggal. Nah, makanya dikatakan di sini respon individu itu berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud. Tujuan perawat terminal. Apa tujuan kita sebagai perawat terminal? Perawat menyiapkan dukungan dan bantuan bagi klien. Menyiapkan dukungan, siapkan dukungan, baik dukungan dalam tindakan keperawatan, baik dukungan tenaga, kita harus siapkan. Karena kita sebagai perawat mempunyai tujuan. Sudah disumpah memang kita sebagai perawat harus menolong pasien. Nah, itu. Sebagai tujuannya adalah supaya klien meninggal dengan tenang dan damai. Nah, itu tujuannya. Tapi tahapan menjelang ajal ini ada 5 tahapan. Tahapan secara umum dibagi menjadi 5 fase. Ada 5 fase. Yang pertama adalah penyangkalan. Contoh, ini penyangkalan. Biasa pasien menyangkal bahwa tidak mungkin terjadi sama saya. Tidak mungkin terjadi sama saya penyakit seperti ini. Dia menyangkal. Yang kedua, marah. Pasien dia marah. Kenapa harus saya? Pindah di situ, saya tidak senang. Saya dirawat begini. Dia pasien marah. Tawar-menawar. Kenapa harus saya yang kena penyakit seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Tuhan itu tidak maha adil. Kenapa harus saya? Ini tawar-menawar. Depresi. Depresi akibat mungkin karena pernah ditinggalkan oleh orang yang disayangi atau orang yang dicintai. Seperti misalnya suaminya. Suaminya meninggalkan. Ditambah lagi dirinya dalam keadaan sakit seperti ini. Itu dia depresi. Penerimaan. Dari 4 tadi item, kita berikan pelayanan yang terbaik, kita dampingi. Sekarang pasien sudah menerima dengan keadaannya apa yang terjadi pada dirinya. Itu 5 tahap. Tapi kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama penyangkalan. Ini tadi ada karakteristiknya. Klien tidak siap menerima keadaan yang terjadi. Dia tidak menerima keadaannya seperti ini. Dia masih mau hidup, dia masih mau sehat. 2, menunjukkan reaksi penyangkalan secara verbal. Tidak, bukan saya. Itu tidak mungkin terjadi sama saya. Dia menyangkal. Yang ketiga, secara tidak langsung, pasien ingin mengatakan bahwa maut menimpa semua orang, kecuali dia. Ini. Dia berbicara seperti ini karena mungkin karena penyakitnya. Dia menyangkal. Dia tidak terima dengan keadaannya seperti ini, makanya dia menyangkal. Terus yang kedua, tugas perawat. Apa tugas perawat dalam tahap ini? Tugas kita adalah membina hubungan saling percaya. Membina hubungan saling percaya. Dia percaya kita, kita percaya dia. Itu saling percaya. Yang kedua, mendengarkan klien dengan penuh perhatian. Kita dengarkan keluhannya. Apapun keluhannya, biarkan dia bicara. Biarkan dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Nantinya akan dia capek. Dia capek sendiri untuk mengungkapkan. Kalau dia sudah berhenti mengungkapkan, baru kita sebagai perawat masuk untuk memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman supaya terkait tentang penyakitnya, terkait dengan memberikan semangat, supaya pasien bisa mimpi tentang hal-hal yang menyenangkan. Contoh,
kita sampaikan bahwa Ibu, Bapak, kalau Bapak jangan ingat yang sekarang-sekarang, ingat yang masa-masa dulunya yang pada saat kita senang-senang sama keluarga tak senang, ingat yang itu supaya kita bisa tenang, tidak ada beban di dalam diri kita. Nah, ingat yang baik-baiknya. Tinggalkan, jangan ingat yang sekarang ini. Ingat yang dulu-dulunya. Nah, itu. Terus marah. Nah, ada yang marah, misalnya tadi marah, karakteristiknya adalah mengekspresikan kemarahannya. Sekarang kalau dia marah, mengekspresikan mukanya. Kita lihat bahwa oh ternyata ini orang marah dengan ekspresi mukanya. Nah, itu kita lihat oh dia marah. Terus yang kedua, menunjukkan kemarahannya. Menunjukkan dia sekarang tadi kan hanya mengekspresikan, sekarang menunjukkan kemarahannya, kebenciannya, cemburu. Nah, misalnya menunjukkan kemarahannya. Nah, cemburunya. Jangan. Kenapa cuma itu dia sayang? Jangan suruh masuk ke ruangan saya, suruh keluar. Nah, itu dia menunjukkan kemarahannya. Emosi tidak terkendali. Emosinya itu seperti ya, kalau ada orang menjenguk dia orang benci, misalnya orang dia benci, dia lempar. Nah, itu adalah emosi tak terkendali. Nah, mengungkapkan kemarahan secara verbal. Mengapa harus aku? Mengapa harus saya yang terjadi seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Nah, dia marah. Nah, terus reaksi fisik terjadi pada fisiknya adalah muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal. Nah, jadi tangan seakan-akan mengepal, mau meninju kalau dia reaksi yang terjadi pada dirinya. Nah, terus apa tugas perawat? Menerima kondisi klien. Nah, kita menerima kondisi klien. Terima saja apa adanya dulu. Nah, berhati-hati dalam memberikan penilaian. Mengenali kemarahannya. Jadi perawat harus mengenali kemarahannya. Nah, ingat di skala nyeri itu juga kita pelajari bahwa skala nyeri berat jangan dulu dekati pasien. Nah, sama dengan kemarahan. Kalau pasien marah, berlebihan, emosi tak terkendali, jangan dulu didekati. Biarkan dia keluarkan emosinya. Nanti dia akan luluh. Nanti dia akan reda. Nah, setelah reda, perawat boleh masuk memberikan penjelasan. Itu. Ketiga, membiarkan klien mengungkapkan marahnya. Biarkan dia mengungkapkan marahnya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, menjaga agar tidak terjadi kemarahan destruktif. Destruktif artinya tidak berkelanjutan. Nah, kalau misalnya marahnya lama, berkelanjutan, bagus kita mungkin libatkan keluarga. Ya, makanya di sini libatkan keluarga untuk membantu kita untuk meredahkan dia. Nah, itu tugas kita. Nah, yang ketiga, tawar-menawar. Ada juga di tahap fase ketiga ini adalah tawar-menawar. Nah, tadi saya katakan mulai sadar akan kenyataannya. Terkesan sudah menerima kenyataan, cenderung membereskan segala urusannya. Jadi tadi pertama, mulai sadar akan kenyataan. Mulai sadar apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang berikutnya, terkesan sudah menerima kenyataan. Dia sudah menerima kenyataannya. Nah, ternyata terjadi pada diri saya seperti ini. Nah, cenderung membereskan segala urusannya. Nah, segala urusannya mungkin dari masalah, contoh kecilnya adalah hutang piutang, ataukah mungkin ada kesalahan dari tetangganya atau saudaranya. Nah, itu cenderung untuk membereskan segala urusannya. Dia membereskan dulu. Tolong panggilkan ini. Nah, tugas kita perawat panggil. Kolaborasi dengan keluarga. Yang berikutnya melakukan tawar-menawar atau barter. Misalnya untuk menunda kematian. Nah, dia seakan-akan tawar-menawar barter. Bisakah saya tunda kematian saya ini? Nah, saya mau tunggu anak saya misalnya. Nah, saya mau perbaiki sholat saya dulu. Nah, itu. Verbalisasi yang terjadi atau kenapa harus? Nah, ini verbalisasinya. Kenapa harus terjadi pada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya, seandainya saya hati-hati. Nah, ini tumbuhlah penyesalan. Timbullah tawar-menawar. Nah, inilah karakteristik tawar-menawar yang terjadi pada pasien. Nah, tugas perawat apa? Sedapat mungkin berupaya agar keinginan klien terpenuhi. Bagaimana supaya terpenuhi? Mungkin tadi dia mau membereskan segala urusannya, ya tadi tolong panggilkan
keluarga yang di sebelah, tetangga, mungkin ada kesalahan saya kemarin yang belum sempat saya minta maaf sama dia, kita panggilkan, bereskan. Nah, bereskan keinginan klien, panggilkan, atau kolaborasi dengan pihak keluarga. Nah, itu tugas kita sebagai perawat. Nah, depresi atau murung. Nah, karakteristik pasiennya mengalami proses berkabung karena dulu ditinggalkan. Nah, sekarang akan kehilangan nyawa sendiri. Nah, ini depresi yang terjadi. Nah, yang kedua, klien berada pada proses kehilangan segala hal yang ia cintai. Nah, itu depresi. Menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Nah, gejala menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun, dorongan hasrat seksual menurun. Nah, itu. Jadi inilah yang terjadi pada pasien depresi. Nah, bisa paham sampai di sini? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, apa tugas perawat? Tugas perawat adalah duduk tenang di samping klien. Kita duduk di samping klien, memberi klien kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Bagaimana perasaan tak ibu? Enak jika kita rasa, baik jika kita rasa. Ada apa? Ada apa tak yang sakit? Apa tak yang sakit ibu? Nah, di situ tugas kita. Memberi dukungan, perhatian kepada klien, misalnya sentuhan tangan, usapan rambut. Kita usap-usap rambutnya, raba-raba tangannya ibu, enak jika kita rasa, supaya pasien ini merasa diperhatikan. Nah, itu. Nah, penerimaan. Ini yang terakhir adalah penerimaan karakteristik pasien mampu menerima kenyataan. Yang tadi 1-4 item itu mungkin pasiennya kurang menerima. Nah, sekarang yang poin kelima ini adalah penerimaan. Karakteristik pasien paliatif adalah mampu menerima kenyataan. Dia sudah menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Contoh, dia menerima apa yang terjadi pada diri saya ini. Saya sudah paham dan saya sudah siap apapun yang terjadi sama saya. Nah, itu contoh. Yang kedua ada respon verbal. Biarlah maut mengambilku karena aku sudah siap. Nah, itu artinya di poin kelima adalah penerimaan. Nah, apa tugas kita sebagai perawat? Mendampingi klien, menenangkan klien, dan meyakinkan klien bahwa Anda akan mendampingi sampai akhir. Kasih yakin, ibu tetap semangat, tetap ikhtiar, saya akan tetap mendampingi ibu sampai ibu sehat atau ibu apapun yang terjadi sama ibu, saya akan tetap mendampingi ibu. Kasih semangat bahwa ternyata perawat ini tetap mendampingi saya apapun yang terjadi. Nah, yang terakhir membiarkan klien mengetahui yang terjadi pada dirinya. Nah, itu. Nah, upaya perawat, apa upaya perawat dalam tahap kematian? Upaya perawat adalah mengenali, memenuhi kebutuhan klien. Harus mengenali apa penyakitnya, memenuhi kebutuhannya, apa yang perlu dibutuhkan. Mendorong dan memberi klien kesempatan untuk berbicara. Mendorong klien untuk mengungkapkan emosinya secara bebas, selalu siap membantu klien, menghormati perilaku klien. Nah, itu tugas kita, upaya perawat kita. Jadi ini ada 4 upaya yang kita harus lakukan pada pasien paliatif. Nah, saya kira sampai di situ, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi saya simpulkan dulu bahwa kesimpulan dari mata kuliah kita ini adalah bagaimana perawat mengetahui tugas kita. Nah, tugas kita dalam perawatan paliatif. Ini tugas kita. Jadi harus kita perhatikan ini. Nah, tugas kita sebagai perawat harus bagaimana betul-betul menindaki pasien paliatif dengan baik. Ya, itu. Nah, sebelum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Ada? Ya, silakan, Dek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya bertanya, kenapa sebagai seorang perawat harus kita yang mendampingi pasien yang
mengalami sakaratul maut? Kenapa bukan kayak keluarganya saja begitu? Iya, oke, pertanyaan bagus. Kira-kira ada salah satu teman yang tahu? Ada teman yang tahu pertanyaan dari siapa tadi? Teresia. Ada? Kenapa harus perawat yang mendampingi pasien paliatif? Kenapa bukan keluarganya? Nah, ada? Ada? Oke, kalau tidak ada biar saya yang jawab dulu. Jadi kenapa kita harus perawat? Kita lihat dulu. Apakah pasien ini ada di rumah sakit? Kalau ada di rumah sakit pasti perawat yang mendampingi. Karena di mana kita sebagai perawat adalah tugas dan tanggung jawab kita adalah merawat pasien-pasien apapun kalau masih ada di rumah sakit. Itu wajib kita sebagai perawat untuk mendampingi. Nah, dan memberi dukungan kepada pasien, dukungan dalam perawatan. Nah, itu. Nah, itu. Ya, tapi kalau misalnya di rumah, itu beda lagi. Boleh keluarga, boleh perawat. Kalau di rumah sakit itu adalah kita perawat sepenuhnya dan didampingi oleh keluarga. Saya kira itu, Teresia. Bisa? Ya, Pak. Ya, ada lagi yang bertanya? Saya, Ada Pak. lagi? Ya. Saya, Pak. Silakan. Saya jadi mau bertanya, Pak. Apa Ya. tanda-tandanya kalau pasien menjelang ajal dia itu, Pak? Ya. Ada yang tahu? Mungkin atau Frederick, apa tanda-tandanya Frederick? Ya. Oke, saya kira ya, oke. Ya, baik, saya akan jawab tanda-tandanya orang yang menjelang ajal. Yang pertama adalah kita tahu tangan dan kakinya itu dingin. Nah, itu sudah pasti. Tangan dan kakinya dingin. Pernah lihat tidak pasien yang menjelang ajal? Tangannya dingin toh sama kakinya? Nah, itu biasa dingin. Nah, terus sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa minum. Nah, cairan kalau kita pasangkan infus, cairan susah masuk. Nah, karena penanya sudah mengecil. Nah, itu. Terus apa lagi? Perubahan napas. Nah, perubahan napasnya apakah dia pendek, dalam? Nah, itu perubahan napas. Napasnya normal, bedakan napas yang normal dan yang tidak. Nah, itu. Sudah? Suci? Sudah, Pak. Iya. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya. Ya. Oke, saya kira cukup. Jadi saya kira cukup. Saya akan memberikan tugas. Saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya untuk minggu depan buat tugas 1-2 orang dalam satu kelompok. Ada yang menjadi pasien, ada yang menjadi perawat. Ingat tadi ada pasien itu, ada 5 pasien. Jadi yang jadi pasien siapa? Yang menjadi perawat apa? Kalau pasien tunjukkan karakteristiknya apa? Menjadi perawat apa tugas kita sebagai perawat? Paham? Bisa dimengerti tugasnya? Bisa, Pak. Ngerti, Pak. Jadi minggu depan ada yang presentasi di atas. Nah, minggu depannya kita akan lanjut materi. Minggu depan yang akan datang ini kita akan jelaskan ini yang per kelompoknya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?